Halo Selain Tingkar, halo Sobat Majority semuanya. Gue yakin kalian mampir ke video ini karena tertarik sama judul dan thumbnailnya ya. Kelihatan kayak clickbait ya gitu. Tapi ini serius loh, dan gue mau bahas sesuatu yang dimulai dari sebuah paradoks. Banyak hal di dunia ini yang punya pertanyaan paradok, dan yang paling terkenal, paradok Pinocchio. Kalian tahu kan ketika Pinocchio berkata, hidungku akan panjang jika aku berbohong. Kalimat itu sendiri jadi jebakan logika. Kalau dia berbohong, hidungnya memanjang. Tapi kalau itu benar, berarti dia nggak berbohong. Lalu hidungnya gimana? Tapi paradoks nggak cuma ada di dongeng. Di dunia medis, ada hal yang bikin gua mikir keras. Sebuah pertanyaan yang menyentuh batas antara hidup dan mati. Dan kita sering nih mikir kematian itu satu titik akhir, tapi ternyata ada dua definisi yang berbeda. Kematian klinis dan kematian biologis. Kematian klinis terjadi ketika seseorang berhenti bernafas, jantungnya nggak berdetak, dan semua tanda kehidupan hilang. Biasanya dalam hitungan detik atau menit. Orang di sekitarnya akan bilang dia sudah meninggal dunia. Tapi kematian biologis itu ceritanya lain. Di tahap ini, organ vital sudah rusak permanen. Neuron otak mati, pembuluh darah hancur, jantung nggak bisa dipulihkan lagi. Kalau kematian klinis itu pintu yang masih bisa dibuka, kalau cepat ditangani, kematian biologis adalah pintu yang terkunci rapat dan kuncinya dibuang entah kemana. Dan disinilah paradoksnya mulai muncul menurut gue. Bagaimana kalau pintu itu bisa dibuka lagi? Kalau pintu kematian itu bisa dibuka lagi, siapa yang berani mencobanya? Jawabannya, seorang ilmuwan Amerika bernama Robert Cornish, lahir di California 21 Desember 1903. Cornish adalah anak yang berbeda sejak kecil. Dia menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Bayangkan, di usianya 18 tahun kalau gue nggak salah, dia udah lulus dari Universitas California, Berkeley. Dengan predikat kehormatan, 2 tahun kemudian di usia 22 tahun, dia meraih gelar doktor biologi. Bukan cuma pintar, Cornish juga punya rasa ingin tahu yang nyeleneh, dan dia disebut-sebut sebagai anak ajaib. Dia pernah merancang kacamata khusus untuk membaca koran di bawah air. Dia juga membuat berbagai alat eksperimen aneh yang bikin teman-temannya geleng kepala waktu itu. Tapi, di balik semua itu ada satu obsesi yang harus terus menghantuinya, menghidupkan kembali yang sudah mati. Bagi Cornish, kematian klinis bukanlah akhir mutlak yang gue baca. Dia percaya kalau darah dan oksigen bisa dipulihkan cukup cepat. Kehidupan bisa kembali. Masalahnya, di era 1930-an, ide seperti ini terdengar gila. Bahkan bagi banyak ilmuwan. Tapi Cornish tidak peduli. Dia mulai merancang metode yang menurutnya bisa menantang batas antara hidup dan mati. Metodenya sederhana sebenarnya. Setidaknya di atas kertas begitu. Dan setidaknya itu adalah sebuah teori. Dia membuat papan jungkat-jungkit raksasa. Mayat diletakkan di atasnya, lalu digerakkanlah naik turun untuk memompa darah secara mekanis. Bersamaan dengan itu, dia menyuntikkan adrenalin nih untuk merangsang jantung dan heparin untuk mencegah pembekuan darah. Dan setelah itu, tubuh dipanaskan untuk mengembalikan suhu normal. Oh ya, gue juga minta maaf dulu sedikit kalau misalkan agak sedikit berisik karena gue lagi nggak di studio, lagi nggak di tempat kerja, dan ide ini tiba-tiba terlintas di otak gue, dan seperti yang lo lihat gue lagi di depan rumah dan tiba-tiba aja pengen kepikiran, pengen ngebahas ini. Jadi ya, kalian bisa mendengarkan hal yang seharusnya ada gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin dulu lah videonya, kita bahas dulu lah pembahasan kita ini, karena menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Lalu siapa korbannya? Korban eksperimennya maksud gue. Bukan manusia, tapi anjing-anjing peliharanya. Dia menamainya Lazarus, terinspirasi dari tokoh dalam Alkitab kalau gue nggak salah, yang dibangkitkan dari kematian. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Beberapa anjing itu benar-benar hidup loh, gitu. Mereka bangun, bernafas, dan bergerak lagi. Tapi tidak sempurna. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang berperilakunya berubah total. Dan Cornish tahu ini bukan kembali yang sempurna, tapi bagi dunia sains saat itu ya kan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Eksperimen ini membuat namanya terkenal sekaligus kontroversial. Media menyebutnya sebagai ilmuwan gila yang menghidupkan yang telah mati. Tapi Cornish belum puas. Dia ingin membuktikan bahwa metodenya bisa bekerja pada manusia. Dia punya, sebenarnya si Cornish ini punya satu tujuan, membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir. Dan di tahun 1947 kalau gue nggak salah gue baca ya, dia mendapatkan tawaran yang tidak biasa.
Seorang narapidana hukuman mati bernama Thomas McMonigle mengirim surat kepada Cornish. Isinya, kalau saya dieksekusi dan Anda bisa menghidupkan saya kembali, apakah saya masih harus dihukum? McMonigle bersedia tubuhnya digunakan sebagai subjek eksperimen setelah dieksekusi. Motifnya jelas, kalau berhasil dihukum kembali, secara hukum dia mungkin bebas, karena dia sudah menjalani hukuman mati. Double jeopardy gitu ya, tidak bisa dihukum 2 kali untuk kejahatan yang sama. Itulah dipikirkan oleh kejaksaan ataupun peradilan di Amerika Serikat. Cornish menyambut tawaran itu. Dia mulai menyiapkan protokol alat dan skema eksperimennya, tapi pemerintah menolak tentunya. Alasan mereka eksperimen ini melanggar etika, tidak bisa dijamin keberhasilannya dan bisa menimbulkan kacau dalam hukum. Seperti yang gue bilang tadi, orang yang sama tidak bisa dihukum 2 kali dengan tuduhan yang sama. Eksperimen itu pun tidak pernah terjadi. McMonigle tetap dieksekusi. Cornish kehilangan kesempatan untuk membuktikan teorinya pada manusia, dan dunia kehilangan satu momen yang bisa mengubah sejarah medis dan hukum selamanya. Tapi pertanyaannya tetap menggantung menurut gue. Kalau seorang mati secara klinis nih, lalu dihidupkan kembali, apakah dia masih orang yang sama? Atau sesuatu di dalam dirinya sudah berubah selamanya? Setelah eksperimen Lazaru, satu pertanyaan besar muncul lagi. Kalau Cornish bisa menghidupkan kembali anjing yang sudah mati klinis, kenapa metode modern tidak melakukan hal yang sama tentu? Dan jawabannya tidak sederhana itu. Tidak bisa. Justru teknologi medis sekarang jauh lebih canggih. Kita punya CPR, defibrilator, ventilator, dan obat-obatannya bisa menyelamatkan nyawa dalam hitungan detik sebenarnya. Tapi ada satu hal yang membedakan, batas biologis dan etika gitu maksud gue. Cornish bekerja di wilayah abu-abu menurut gue. Dia memilih sendiri subjeknya, mengatur waktu kematian klinis, dan melakukan eksperimen setelah tubuh mulai mendingin gitu. Dalam beberapa kasus, pendinginan alami ini justru memperlambat kerusakan sel. Mirip dengan teknik hipotermik gitu. Hypothermic preservation kalau nggak salah, yang sekarang digunakan dalam operasi jantung atau transplantasi. Tapi itu bukan pendinginan medis, itu hanya efek lingkungan. Dan metode modern bekerja dengan prinsip jendela emas. Begitu jantung berhenti, tim medis punya waktu sekitar 4-5 menit sebelum otak mulai rusak permanen. Kalau CPR dilakukan cepat, peluang hidup tinggi. Kalau terlambat, bahkan teknologi canggih pun tidak bisa membalikkan kerusakan biologis pada manusia. Dan disinilah perbedaan besar muncul. Cornish melaporkan keberhasilan mendasarkan tanda vital kembali, jantung berdetak, tubuh bergerak, tapi banyak dari anjing Lazarus mengalami kerusakan permanen, buta, lumpuh, berperilaku berubah. Dalam standar medis modern itu tidak dianggap sukses secara penuh. Karena yang dicari bukan cuma hidup sebenarnya, tapi fungsi tubuh dan otak yang utuh. Ada juga faktor etika. Cornish bisa melakukan eksperimen ekstrim karena tidak ada regulasi kita saat itu. Sekarang, semua tindakan medis harus mengikuti protokol, persetujuan, dan standar keselamatan. Menghidupkan kembali tubuh yang sudah melewati batas biologis tanpa jaminan kualitas hidup dianggap melanggar etika menurut gue sekarang ini. Jadi, bukan karena metode modern tidak bisa, tapi karena tidak akan mencoba pada kasus yang sudah melewati titik dampak kembali. Karena risikonya besar, hasilnya tidak sesuai tujuan medis, dan secara moral terlalu berbahaya. Cornish mencoba menembus batas itu, dan meskipun sebagian berhasil, di dunia medis memilih jalan yang lebih aman, lebih manusiawi, dan lebih terukur. Jadi di titik ini kita punya dua hal yang saling bertabrakan. Sains bilang kematian klinis masih bisa dibalikin kalau cepat ditangani, tapi kematian biologis itu garis akhir. Cornish mencoba menantang garis itu, dan disinilah paradoksnya. Kalau seorang secara klinis lalu mati secara klinis lalu dihidupkan kembali, apakah dia benar-benar kembali seperti semula gitu kan? Secara medis mungkin jawabannya iya. Kalau otak dan organ vitalnya rusak parah gitu lah ya. Tapi secara filosofis ini wilayah abu-abu. Apakah kesadaran yang kembali itu sama dengan yang pergi, atau hanya tubuh yang berfungsi lagi, sementara sesuatu yang membuat dirinya sudah hilang. Lalu ada pertanyaan hukum juga. Kasus McMonigle membuka celah yang belum pernah diuji. Kalau seorang sudah dieksekusi lalu dihidupkan kembali, apakah dia sudah menjalani hukumannya?
atau harus dihukum lagi. Hukum tidak dirancang untuk menangani orang yang mati 2 kali harusnya kan. Dan kalau hukum tidak bisa menjawab, siapa yang bisa? Dan juga pertanyaan moral yang datang dari gua, kalau teknologi ini disempurnakan, siapa yang berhak menggunakannya? Apakah hanya untuk menyelamatkan nyawa atau bisa disalahgunakan untuk menghidupkan kembali orang dengan niat tertentu? Contohnya menghindari hukuman mati tadi. Dan bayangkan, seorang diktator dihidupkan kembali oleh kelompok fanatik atau seorang ilmuwan jahat yang ingin melanjutkan eksperimen terlarangnya. Siapa yang memutuskan siapa yang layak kembali dan siapa yang tidak? Dan terakhir, ada pertanyaan spiritual. Kalau seseorang kembali dari namanya kematian, apakah dia membawa sesuatu dari sana? Atau apakah dia hanya tubuh kosong yang berfungsi lagi? Paradok ini bukan cuma soal sains, tapi juga soal hukum, moral, dan mungkin sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena pada akhirnya, kita harus bertanya lagi, apakah kematian itu benar-benar akhir, atau hanya pintu yang belum kita mengerti cara membukanya. Jadi dari paradok Pinocchio, kita masuk ke paradok kematian, dari definisi klinis dan biologis, ke eksperimen gila, seorang ilmuwan muda bernama Cornish, dari anjing Lazarus yang bangkit, ke tawaran tubuh manusia yang ditolak negara. Dari teknologi modern yang lebih canggih, tapi justru lebih berhati-hati. Kita melihat bahwa kematian bukan sekedar titik. Ia adalah garis, dan kadang garis itu bisa digeser, tapi pertanyaannya bukan cuma bisa atau tidak, melainkan haruskah digeser. Dan karena di balik setiap eksperimen dan konsekuensinya, di balik setiap keberhasilan ada keraguan, dan di balik setiap tubuh yang bangkit ada jiwa yang mungkin tidak kembali. Cornish sudah lama tiada, tapi pertanyaannya masih hidup dan mungkin akan terus hidup, karena selama manusia masih bertanya tentang akhir, kita belum benar-benar siap menerima bahwa akhir itu mutlak. Apakah kematian itu benar-benar akhir, atau hanya pintu yang belum kita mengerti cara membukanya. Dan gua ketemu Ji, mohon undur diri, see you the next video.